warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan praktik kewirausahaan dengan membuat produk yaitu produk buket. Nama produk tersebut yaitu Cake Buket. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok 5, anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu Palupi Sekar Kinasi dengan NIM 1715. Yang kedua yaitu Anissa Rahmadani dengan NIM 1831. Yang terakhir yaitu saya sendiri, Maulia Yulansari dengan NIM 1834. Oke. Kita akan memulai presentasinya. Agenda presentasi hari ini akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu definisi kewirausahaan, yang kedua yaitu perjalanan produk dari perencanaan kemudian pemasaran, yang ketiga yaitu manfaat, yang terakhir yaitu kesimpulan. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Palupi Sekar Kinasi. Silakan Palupi Sekar Kinasi bisa mempresentasikannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kewirausahaan. Definisi kewirausahaan itu sendiri adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi hidup dikenal sebagai kewirausahaan. Di Belanda, kewirausahaan disebut sebagai ondernemer, sementara di Jerman itu disebut sebagai Unternehmer. Sejak 1950-an, berbagai negara termasuk Eropa, Amerika, dan Kanada telah memelopori pendidikan kewirausahaan. Pelaksanaan kegiatan. Untuk pelaksanaan kegiatan kewirausahaan ini sendiri mulai dari tanggal 26 April 2021 dan tempat kegiatannya berada di 2 kota, yaitu Kota Purwokerto dan Kota Cilacap. Pelaksanaan penjualan dijalankan oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship. Untuk proses pembuatan buket itu ada berbagai tahapan. Yang pertama yaitu siapkan kardus bekas, yang kedua rapikan snack di atas kardus, yang ketiga potong kardus sesuai dengan jajan membentuk huruf Y, yang keempat tempelkan masing-masing snack di atas kardus dengan rapi, yang kelima buat gulungan kardus, kemudian kencangkan menggunakan perekat yang kuat seperti selotip atau lem tembak. Yang keenam, tempelkan gulungan kardus pada bagian bawah untuk menjadi pegangan rekatan dengan kuat. Yang ketujuh, siapkan spambon atau kertas tisu. Yang kedelapan, potong menjadi beberapa bagian sesuai dengan kreativitas. Kemudian samping kanan dan kiri, dan terakhir bagian depan, dan menggunakan lem tembak agar tidak mudah terlepas. Yang ke-10, tutup gulungan dengan kertas tisu atau spambon. Dan yang terakhir, ikat dengan menggunakan pita. Terima kasih Sekar. Saya Anissa. Saya akan melanjutkan materi dari Sekar. Materi selanjutnya adalah hasil produk. Di sini ada beberapa hasil produk buket yang telah kami jual. Ada banyak jenis buket seperti buket snack, buket kombinasi, buket bunga, dan ada juga paket hemat ataupun permintaan sesuai budget dan kesukaan masing-masing dari pelanggan. Kami juga melayani permintaan itu. Materi selanjutnya adalah pemasaran. Di sini ada 2 jenis pemasaran. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Di dalam strategi pemasaran, pada penjualan buket, kelompok kami menggunakan metode pemasaran online karena masih dalam keadaan pandemik. Kami menyebarkan melalui media sosial penjualan maupun pribadi. Kemudian kami menjualnya berdasarkan daerah tempat tinggal kami masing-masing seperti Cilacap dan Purwokerto. Yang kedua adalah sasaran pemasaran. Sasaran pemasaran penjualan produk kami ada mahasiswa, anak sekolah, dan juga orang dewasa. Karena menurut kami, mereka membutuhkan sesuatu barang yang sederhana untuk diberikan kepada orang yang terkasih sebagai bentuk kasih sayang. Materi selanjutnya adalah modal. Modal yang kami keluarkan juga berbeda-beda tergantung jumlah pembeli dan pemesanan. Karena pada masa pandemi sekarang ini, pemesanan produk juga tidak terlalu banyak. Dan juga, kita memutuskan untuk mengambil modal pribadi bukan kelompok. Seperti modal milik Maulia sebesar 170.000. Ada lebih dari 3 pesanan yang masuk pada Maulia untuk daerah Cilacap.
Dan untuk Anissa dan Sekar, modal yang mereka keluarkan sebanyak 40.000 dan 100.000, karena permintaan yang tidak terlalu banyak di daerah Purwokerto. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulia. Ya, saya akan melanjutkan materi dari Anissa. Yang selanjutnya yaitu penjualan. Karena kami berjualan di masing-masing daerah kami, maka hasil penjualan pun masing-masing berbeda. Seperti Maulia yang dengan hasil 178.000, kedua Anissa dengan hasil 40.000, ketiga Palupi Sekar dengan hasil 45.000. Rincian dari Maulia yaitu yang pertama penjualan 43.000, yang kedua 35.000, yang ketiga yaitu 50, yang keempat yaitu 50. Proses penjualan kami, pertama kami membuat sebuah produk tersebut, kemudian kami mempromosikannya di media sosial, kemudian beberapa orang akan membeli produk tersebut, kemudian kami membuat sebuah produk tersebut sesuai dengan request dari pembeli, seperti produk dari Maulia. Produk kedua, ketiga, keempat yaitu merupakan produk request. Penjualan pertama memang kami membutuhkan modal. Penjualan kedua, ketiga, keempat milik Maulia sesuai dengan request. Jadi pelanggan akan mengirimkan uang terlebih dahulu, kemudian Maulia akan membuat produknya. Jadi tidak semua penjualan tersebut berasal dari modal, namun beberapa memang berasal dari uang pelanggan. Dan kemudian dalam proses penjualan kami selalu memperhitungkan rincian biaya yang dikeluarkan, seperti berapa untuk membeli produk, kemudian berapa laba yang kami dapatkan. Yang selanjutnya yaitu laba bersih. Dari penjualan tersebut, maka didapatkan laba bersih dengan perhitungan laporan keuangan di dalam laporan praktik kewirausahaan yang telah diupload sebelumnya. Maka didapatkan hasil laba bersih dari masing-masing anak. Yang pertama yaitu laba dari Maulia 15.700, yang kedua laba dari Anissa 20.200, yang ketiga yaitu laba dari Palupi Sekar 68.000. Slide berikutnya yakni manfaat. Lalu manfaat apa saja yang dapat kami ambil selama berwirausaha? Yang pertama yaitu berguna untuk melatih kemampuan berwirausaha. Hal positif apapun akan berguna bagi setiap orang. Demikian juga dengan kewirausahaan. Manfaat yang kedua yakni menambah pengalaman dalam bidang kewirausahaan. Beberapa dari kami memang belum pernah mencoba untuk berwirausaha. Maka dari itu, ini merupakan kesempatan berharga bagi kami untuk mencoba berwirausaha. Jadi merupakan pengalaman yang luar biasa. Yang ketiga yaitu menjadi lebih mandiri dalam mencari penghasilan. Kami tahu bahwa mencari penghasilan merupakan hal yang cukup sulit. Maka dari itu, dengan adanya penjualan pada mata kuliah ini, kami berusaha untuk mencari penghasilan dan berusaha untuk lebih mandiri dalam keuangan. Yang keempat yakni mengelola waktu luang dengan menghasilkan uang. Dengan hal tersebut, mahasiswa akan memanage waktunya, bagaimana ia belajar dan bagaimana ia mengisi waktu luangnya dengan berjualan. Yang terakhir yaitu mengetahui strategi pemasaran dalam kewirausahaan. Dalam menyebarkan produk ini, kelompok 5 menggunakan sistem online, karena sistem online salah satu jalan yang cepat dalam mempromosikan barang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Mendirikan sebuah usaha diperlukan sebuah proses yang panjang, karena kita harus menganalisis apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang membuat mereka tertarik dengan produk kita. Apalagi kami membentuk usaha ini dalam kelompok yang dibutuhkan kerja keras tim yang luar biasa. Dengan begitu, mendirikan sebuah usaha
merupakan hal yang tidak mudah. Kita perlu menganalisis produk tersebut dengan berbagai cara. Salah satunya diperlukan SWOT agar produk kita bisa berkembang dengan baik ke depannya. Kemudian mendirikan sebuah usaha merupakan hal yang tidak mudah. Suatu produk akan bertahan bila pemiliknya mengetahui kiat-kiat bagaimana mengembangkan suatu produk tersebut agar selalu diminati oleh masyarakat. Ya, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.